Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Ibu Rika Dwi Kurniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi IPA dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Keniatika dan rekan saya Intan Maulina. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai selamatkan makhluk hidup buku kelas 6 tema 1. Jadi di sini kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Teman-teman ada yang udah tahu belum sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu yang seperti apa? Jika belum ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi apabila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan proses pembuahan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari atau alat kelamin jantan dan kepala putik atau alat kelamin betina. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan proses pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat dikatakan melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Kemudian perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan proses pembuahan. Proses penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoa masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, singkatnya proses penyerbukan dan pembuahan adalah yang pertama itu melekatnya dan jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Yang kedua, peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Dan yang terakhir, menghasilkan bakal buah. Jenis bunga dapat dibedakan berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. Nah, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga, yang meliputi kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Nah, contoh bunga lengkap ini seperti bunga kembang sepatu, bunga anggrek, tomat, dan lain-lain. Kemudian, bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu saja bagian dari bunga. Contohnya seperti bunga kelapa dan bunga kamboja. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ atau satu tumbuhan. Nah, bunga sempurna disebut juga sebagai hermafrodit. Contoh dari bunga sempurna itu seperti bunga mawar dan bunga kembang sepatu. Kemudian, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang memiliki satu alat kelamin saja dalam satu tumbuhan atau satu organ. Contohnya itu seperti salak dan jagung. Nah, pada tumbuhan salak, itu alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya itu ada secara terpisah, sehingga ada istilah tanaman salak jantan dan tanaman salak betina. Kemudian pada bunga jagung termasuk bunga yang tidak sempurna, karena bunga jantan dan bunga betinanya itu berada dalam satu organ yang terpisah. Jadi bunga dapat dikatakan sebagai bunga sempurna apabila serbuk sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betinanya itu terdapat dalam satu organ. Berikut adalah contoh dari bunga sempurna. Bunga yang memiliki mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Teman-teman semua ada yang tahu nggak perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu apa? Jadi, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat vegetatif. Dalam perkembangbiakan vegetatif terdapat dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang pertama yaitu vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Jika perkembangbiakan vegetatif buatan ada campuran tangan manusia, sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami tidak ada bantuan manusia. Tumbuhan berkembang secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tubuh itu sendiri. Contohnya dengan spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang,
dan geragi. Setelah kita mengetahui tentang vegetatif alami, maka kita perlu juga mengetahui tentang apa itu spora, umbi lapis, tunas, dan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama spora. Spora itu apa sih? Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya, tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan cara vegetatif alami adalah lumut, paku, dan supir. Yang selanjutnya adalah tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Dalam buku Kelangsungan Hidup Organisme tahun 2020 karya Kenny Andewi, tunas tersebut dalam kondisi lingkungan yang cocok dapat tumbuh dan berkembang biak menjadi tunas muda. Tunas muda akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuknya rumpun. Tunas tidak bergantung pada induknya. Meskipun induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Contoh tunas adalah pisang, bambu, lidah buaya, dan tebu. Nah, yang ketiga itu adalah akar tunggal. Apa sih akar tunggal? Akar tunggal atau rizoma merupakan bagian tumbuhan mendatar terletak di bagian bawah permukaan tanah. Rizoma bentuknya mirip akar, tapi terbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma adalah yang pertama ada jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Yang selanjutnya ada umbi lapis dan umbi batang. Apa itu umbi lapis dan apa itu umbi batang? Yang pertama, umbi lapis dulu. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bukung. Terus yang tadi selanjutnya ada umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di tanah, ujungnya menggelembung menjadi umbi. Bagian itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya adalah kentang, umbi jalar, atau bengkoang. Nah, yang selanjutnya ada tuh yang namanya geragi. Apa itu geragi? Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan dengan cara geragi adalah stroberi, arbei, dan atau rumput laut. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang vegetatif alami, pasti selanjutnya ada vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan adalah proses perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang melibatkan campur tangan manusia. Nah, tanaman yang bisa diperbanyak dengan cara vegetatif buatan adalah yang memiliki kambium. Tanaman yang tidak berkambium atau bijinya berkeping satu atau monokotil tidak dapat diperbanyak dengan cara vegetatif buatan. Contoh dari vegetatif buatan itu ada stek, mencangkok, okulasi, menyambung, dan merunduk. Sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.